Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Thrift Hunter, welcome to BMS, bekas mantan siapa. Di channel ini BMS membahas all about thrifting dan live stream shopping. Masih ditemenin bareng gua Ipai. So buat kalian yang baru gabung atau baru pertama kali nonton video dari BMS, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan juga nyalakan atau tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video baru dari BMS. Masih di konten main ke toko thrift, kali ini kita main ke toko digital, bukan toko konvensional, di mana ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Menteng Atas. Kita main ke toko Origan nih, Origan. Oke, saksikan videonya ya. Welcome to Origan. Nah, gue udah bareng Bang Irfan dari Origan. Origan di sini, gila. Gua ada di YouTube. Bekas mantan siapa? Oke, nah hari ini kita temanya Hawaiian nih. Udah kangen nama pantai. Pasti kan di era PPKM ini lu pada bosen kan sih. Betul. 3 tahun, 2 tahun apa 3 tahun mau ke 3 tahun. Lu di rumah aja, lu ngeliatin orang live jualan, terus lu kayak pengen jalan-jalan. Healing. Staycation. Sekarang lagi healing staycation lah, lu pakai kemeja Hawaii kalau kita pakai healing. baju Hawaii ya. Yeah. Oke. Nah, teman-teman BMS, kita langsung tanya-tanya aja nih. Nah, Yes. kita mau tahu cerita awal nih dari Origan nih, Bang Irfan ya. Bagaimana Origan terbentuk, betul, sampai kedepannya gimana juga boleh diceritain nih. Kan kini kan bisnisnya maunya sustain, ya kan? Sustain. Berkelanjutan. Siap, boleh Siap. Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Origan di sini. Anjay, gue jadi kayak presenter jadi sini. Mantap. Jadi gue mau ceritain sedikit nih tentang cerita Origan ya. Jadi sebelum Origan ini jadi thrift store, itu dulu gue berjualan baju sisa ekspor. Yes. Baju sisa ekspor tuh kayak brand-brand tapi buatan Indonesia. Oke. Pasti kalian pernah lihat atau denger namanya Factory Outlet yang di Bandung, di Puncak. Nah, itu branded itu made in Indonesia. Nah, jadi sebelumnya itu gue jualan itu. Nah, kenapa nama gue Origan? Karena setiap gue berjualan tuh dulu gue mau cerita sedikit ya. Boleh dong. Dulu tuh nama toko gue tuh adalah Pano Original Soup. Supply ya. Yes. Sup ya. Menurut gue terlalu panjang. Terlalu panjang. Lu pasti nggak enak kan dengernya kan. Benar. Nah, terus gue ganti deh tuh. Kayak nama PT dong ya. Iya, kayak nama PT, bener. Selanjutnya gue ganti nih karena banyak pertanyaan ke gue. Ini kan barang brand Indonesia, Betul, made in Indonesia. made in Kan? Indonesia. Terus banyak pertanyaan, "Bang, ini made in Indonesia Ori bro, Origan." Lah kayaknya enak nih namanya Origan. Oke. Setelah itu baru Origan namanya. Namanya sama pembacaannya juga gampang. Origan ya. Yes, tiga konotasi Origan. Oke. Dia nggak pakai bahasa Inggris. Nggak ada lagi, pokoknya gampang Origan ya. Nah, terus apa Bang, lagi? itu dulu kan jualan barang sisa ekspor. Yes. Itu masuk thrift nggak sih, Bang? Karena menurut gua ketika lu beli barang sisa ekspor itu harganya murah, Bang. Yes. Maksudnya under retail. Yes. Nah, menurut lu itu thrift nggak sih, Bang? Assalamualaikum ya. Pokoknya kalau menurut gue sesuatu yang menghemat budget ya, maksudnya di harga di bawah rata-rata kayak lo dari mencari toko di ya? iya mencari menurut gue kalau baju sisa ekspor termasuk thrift karena kita menghemat budget kita. Misalkan kita kalau belanja di tokonya langsung itu 500.000 atau apa, kalau thrift baju sisa ekspor bisa lebih murah juga. Oke. Sama halnya dengan kayak thrifting baju second. Iya. Nah, kalau menurut gue pun juga kalau kalian nih pasti kalian pernah denger di mall tuh suka ada diskon ya. Betul. Bener kan, kayak 70%, 7 ini kan. Year end sale, mid year sale. Biasanya di mall di ujung-ujung tuh, Iya. Nah, itu menurutku juga thrifting karena Thrifting kita juga. menghemat budget yang biasa normal 500 bisa 150.000. Betul. Sama Masuk, sih thrifting, termasuk thrifting kalau menurut gua. Nah, Kalau menurut Mas, bukan dia host. kalau gua nggak usah ditanya. Nah, ada apa aja di Origan nih? Apakah nantinya ada selain fashion? Karena kan sampai hari ini baru fashion aja nih. Mungkin kan nanti ada diecast, ada yang lain, tapi yang harganya di bawah retail atau memang hemat nih. Oke. Ya. Jadi kalau bisa didefinisikan itu kan bisnis atau kita melakukan usaha itu kan adalah
memberikan solusi. Iya. Jadi ada masalah, Betul. kita kasih solusi. Iya. Jadi Ini mapping marketnya mappingnya ya. ya, Oke. makanya kita mengasih bisnis itu kan memberi solusi. Betul. Nah, solusi yang dihadirkan Origan ini adalah ya memberikan kalian yang misalkan low budget dan pengen tampil keren, kalian bisa belanja di Origan. Nah, kalau untuk saat ini emang di dunia fashion. Iya. Nah, tapi kalau untuk dunia-dunia lainnya sebenarnya gue juga ada, maksudnya kayak dunia F&B, Iya. makanan, tapi di kolam yang berbeda, Di bukan kolam di berbeda. Origan. Oh, oke. Nah, Tapi kalau yang di Origan nunjuk fashion. aja. Karena udah Origan nih, Termasuk Origan. Topi, sepatu itu masuk fashion. Ya? Fashion, semua yang dipakaikan untuk apa Sampai lah. hari ini belum ada sepatu. Sepatu udah. Dulu justru kita jualan sepatu. Oke. Baju sepatu sisa ekspor. Oke. Sepatu sisa Topi, ekspor, ya? sepatu reject, topi ada, semua ada. Siap. Kita menjual atasan, bawahan, sepatu, topi, kaos, kemeja, jaket, semuanya ada. Meja Hawaii ada. Lengkap ya. Lengkap. Gue jadi prinsipnya mau jadi kayak Indomaret. Wah, apa aja ada. Apa aja ada. Lalu gak ada dong. Iya, kecuali minyak. Kecuali minyak lagi. Oh iya, siap. Nah, tadi mapping market, solusi ya. Kita Yes. Origan memberikan solusi. Nah, bagaimana tentang supply-nya, Bang? Ada kendala nggak? Apakah bongkar bal ataukah nyortir ke toko-toko tradisional sehingga bisa ngasih harga yang affordable lah buat customer nih? Oke. Kalau sedikit cerita ya, kalau di Origan sendiri itu Banyak cenderung kita nggak apa-apa, Bang. Oh iya, kan durasi kan. Iya. Cenderung tuh kita nggak bongkar bal ya, nggak bongkar bal, jadi cenderung muter-muter aja thrifting ya. Karena ketika muter tuh ada sensasinya tersendiri kalau menurut gue ya. Iya, Kalau iya. kalau bongkar bal kan kita harus Ngumpet-ngumpet perhitungan. ya? Ya. Nah, selain itu juga gue biar ngasih ke pemirsa, ke penikmat Origan gitu. Jadi banyak pilihan. Kalau misalkan kalau gue di bal nih kita hitung budget Iya, ya. Misalkan betul. di bal nih kita perlu mengeluarkan budget segini. Nah, sedangkan barang kita itu aja. Itu aja, Misalkan benar. 100 pieces tapi hoodie semua. ya. Nah, Nggak campur ya. kalau di sini gue mau ngasih pilihan lain karena kebutuhan pasar gue menurut gue ya banyak gitu. Beragam. Jadi beragam karena nggak hoodie doang, nggak kemeja doang. Jadi gue ngasih yang beragam. Kadang ada baju cewek juga gue kasih, ada sweater, hoodie, topi, jadi semuanya ada. Bisa juga by request ya, Bang. Bang, aku mau ini dong, bisa dicariin nggak? Bisa asal ada itunya lah. Ada aja gitu. Oke. Nah, buat yang belum tahu, Origan ini hanya di toko digital aja. Yes. Toko digital ini maksudnya di platform-platform sosial media Yes. atau juga platform marketplace. Jadi tidak buka home store, tidak COD ya. Jadi semua transaksi dilaksanakan secara virtual atau digital. Yes. Nah, yang menarik karena gue memperhatikan tokonya di Instagram, ini komunikasinya antara Origan atau Bang Irfan sama customernya ini kayak orang ngomong, padahal gambar ya. Nah, di feed terakhir itu lebih banyak kontennya daripada jualannya ada di story. Nah, Bang, boleh ceritain, Bang, inspirasinya, terus bagaimana kok bisa nih, gue mau main di story aja supaya gue tahu juga berapa yang nonton gue misalnya kan. Kalau di feed kalau nggak Instagram bisnis kita nggak tahu nih siapa aja. Boleh ceritain, Bang? Oke, kenapa komunikasi gue cukup apa ya, nyeleneh kali ya, mungkin nyeleneh. Interaktif ya. Karena menurut gue ya, kita bisa berinteraksi di story itu dengan langsung banyak orang. Oke. Jadi di story itu ada fitur kayak kolom tanya jawab. Betul. Di situ kita bisa tanya jawab, bisa interaksi. Nah, kenapa sekarang gue lebih fokus ke konten? Karena gue tuh dari dulu berjualan tuh gue selalu memikirkan gimana posisi gue sebagai pembeli. Nah, ini menarik nih. Menarik. Karena pembeli biasanya males dikasih sodor jualan. Benar ya? Karena gue kadang juga sebagai pembeli ya, gue memposisikan diri gue sebagai pembeli, kadang bosen kayak ngeliat postingan tuh cuman isinya dagangan, feed, pokoknya postingan feed atau live. Nah, makanya di sini gue pengen mengarahkan, jadi ada ibaratkan mengundang orang dengan konten gue ke toko gue. Nah, jadi kalau untuk berbelanja nanti gue arahkan ke story. Kenapa ke story? Karena komunikasinya lebih enak. Lebih enak. Jadi kayak kita gini nanti ada orang replay. Kan kalau di feed kadang orang harus perlu ke profil kita dulu. Betul. Scroll dulu. Kan kalau di story kan harus udah pasti. Iya, kalau story kan udah di atas terus tinggal tap misalnya reply sesuka dia kayak gitu. Jadi lebih enak. Terus kenapa itu
komunikasi gue biar lebih enak aja. Jadi kita berjualan ya kayak teman aja gitu. Termasuk gue lihat ada kayak foto lu yang bentuk anime ya. Yes. Kayak apa? Kartun. Ya? Yes. Nah, itu foto lu semua ya, Bang? Iya, foto gue. Karena brandingnya buat diri gue, Bang Bewok. Bang Bewok. Gue biasa dipanggil sama orang-orang tuh Bang Iya. Bewok. Ada gaya-gaya macam-macam kalau lihat di story-nya ya. Karena itu gue mempersiapkan gue foto begini, berarti ada diskon. Ada diskon. Oh iya. Ntar gue jadi edit kayak gitu. Jadi biar eye-catching aja sih. Soalnya kayak kalau kita di dunia digital, di dunia online tuh adding value-nya tuh foto. Kalau menurut gue foto, video, pokoknya konten. Oke, kan kalau kita bisa lihat fisik kan, wah bahannya nih. Iya, benar. Jahitannya nih, misalkan, wah kalau di dunia digital kan kita bisa. Ini dunia konvensional. Ya langsung kan bisa dilihat. Oh nih. Kalau di dunia digital kan nggak bisa nih. Makanya perlu ada tambahan-tambahan. Nggak sebagai gambar aja ya. Oke. Jadi kayak cara komunikasinya kan kalau dunia langsung nih, misalkan kita ke toko nih, terus ada pelayannya datang. Ayo Pak, boleh Kak. Nah ini cocok nih buat ini nih cocok nih gini. Nah makanya gue komunikasi kayak gitu. Gue sebagai penjaga toko aja menyodorkan ke kalian nih. Wah ini ada kemeja Hawaii, enak nih buat ke pantai. Ini ada jaket motor nih, enak buat San Mori. Jadi kayak ada nilai psikologis ajakan nih. Iya. Ada nilai lebih lah, orang bisa ngebayangin makainya gimana. Walaupun tanpa model ya. Betul. Jadi bukan sekedar kayak oh ini jaket, udah. Jadi kalau ada ajakan, ini jaket buat San Mori. Oh iya gue San Mori pakai ini. Jadi kayak ada kebayang nih ya. Momennya juga waktu makainya ada nih ya. Apa ya namanya? Ajakan psikologis gitu. Oh iya nih bener nih kata dia gitu. Jadinya dibeli. Nah, ini yang menarik dan yang gua highlight juga. Origan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Yang mirip-mirip sama kayak di toko swalayan lah. Itu tebus murah. Ya. Jadi harganya under 100 ya, di bawah 100 walaupun ada yang 99 ya. Itu secara psikologi 100 ya. Nah, itu rebutan dan banyak yang istilahnya nggak dapat ya kan, karena barangnya cuma satu. Nah, itu untuk memenuhi ekspektasi atau customer yang nggak dapet nih. Menurut Bang Irfan gimana? Apakah tiap minggu harus push terus atau gua kasih jeda dulu atau gua nanti lempar lagi? Nah ini gimana? Oke, untuk memenuhi permintaan customer ya, gue paling gak suka ditantang ya. Jadi setiap minggu tuh biasanya gue kasih. Kalau mereka nggak dapet minggu ini, mereka coba minggu depan. Jadi sering terjadi karena gue jual murah nih ya. Banyak yang kayak DM atau WhatsApp, Bang, gue beli harga segini. Oh, gue bilang nggak bisa. Karena gue harus fair kan. Gue ngasih harga murah, mereka harus ada effort gitu. Gak bisa lewat jalur belakang ya? Gak bisa. Bahkan temen gue aja mau dong gue lebihin, nggak gue kasih. Karena kenapa? Karena kita memegang kepercayaan customer, jadi fair gitu, jualannya fair, murah ya murah gitu. Karena kalau untuk memenuhi yang nggak dapet ya udah coba lagi minggu depan. Ini rule of game-nya. Rule of game, yes, rule of game kayak gitu. Nah, ini terakhir nih, Bang. Udah 8 pertanyaan ya. Terakhir nih, kedepannya Bang. Menurut lu drifting ini atau berhemat ini, perilaku ini masih akan terus berjalan atau ya akan turun nih? Tapi kan ini terbantu secara digital ya. Teknologi digital mempercepat atau mengakselerasi teman-teman dalam berjualan. Betul, ya kan? Betul. Ada live streaming, ada posting, feeding, macam-macam lah. Nah, menurut lu Bang, sebagai businessman, sebagai seller, kira-kira masih lama nih, gua akan ambil koinnya juga nih. Nah, menurut lu gimana Bang? Oke, era digital ya, ke masalah thrifting, thrifting atau penghematan lainnya. Kalau menurut gue ya, gue pernah berbilang waktu itu di Pena juga ya waktu itu. Jadi pasar ini di thrifting ini cara menghemat ini udah ada dari dulu. Dari zaman mungkin dari zaman bokap lo, bokap kita ya kan. Pasti ngerti tuh, mereka paham tuh. Oh kalau mau murah nih beli aja baju second, beli baju ini udah ada sebenarnya. Cuman namanya tren tuh pasti naik turun, yakin. Karena kalau kalian bisa perhatiin tuh kayak misalkan ya di baju-baju fashion cewek lah ya, di Tanah Abang atau apa, pasti setiap tahunnya baju muslim tuh ada trennya. Misalkan ada sinetron yang naik nih, Mas Al, Ikatan Cinta, woi kemeja Mas Al naik. Ntar sinetronnya ratingnya turun lagi. Tapi tetap ada baju muslim itu, tetap ada. Jadi di thrifting tuh juga ada kayak gitu, musim-musiman. Mungkin biasa lagi musim hoodie karena lagi hujan. Kalau lagi panas tuh biasanya orang banyak kan jual kaos, kemeja pendek gitu. Kalau lagi hujan-hujan, pancoroba, jaket. Mau liburan, kaos baju-baju Hawaii. Betul, kemeja Hawaii ini kalian bisa beli di Origan ya, nanti di posting. Nih kayak Bang Pai pakai. Pokoknya
pasar itu tetap ada, kalau menurut gue tetap stabil. Cuman yang namanya tren pasti naik turun. Kita nggak bisa memungkiri dan menahan tren itu. Iya, berarti PR-nya memaintain market ya. Maintain, betul ya. Ya gitu deh pokoknya. Oke, itu aja Bang Irfan ya. Makasih banyak udah dikasih waktu berkunjung. Oke, buat kalian yang pengen belanja langsung aja follow Origan ya. Origan, ORIIGAN. Oke, nanti gua kasih keterangannya juga di deskripsi ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe agar channel BMS semakin berkembang dan maju. Sampai jumpa di video selanjutnya. When you share kindness, you get happiness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye.